Kita akan membahas studi kasus ya terkait penggunaan dengan Yajra Data Table. Jadi apa saja sih yang sering dilakukan seseorang ataupun sering terjadi kesalahan pada saat menggunakan Yajra Data Table. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Teman-teman silakan pastikan sudah punya ya sampel project yang sudah terinstall Data Table secara front end dan back end. Nah, bagi teman-teman yang belum, kebetulan saya juga sudah sempat membuatkan tutorial ya sederhana bagaimana cara menginstal Data Table secara server side dan juga front end. Ya, di sini saya sudah memiliki yang pertama konfigurasi Data Table secara front end ya, dan juga konfigurasi Data Table secara server side. Ya. Nah, yang pertama kesalahan yang sering terjadi ya penggunaan Yajra Data Table secara server side itu menggunakan tambahan get di belakang query. Sekilas ini tidak ada masalah ya. Sekilas tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali, tidak ada problem sama sekali ya. Bahkan tanpa harus memetakan tanpa memetakan relasinya. Ini tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah sama sekali, bahkan cuma begini saja sudah bisa ya. Ya, seperti ini. Tanpa harus merelasikan relasinya secara tepat juga no problem. Tidak ada masalah. Lalu masalahnya apa? Ya, awalnya saya juga menggunakan data table seperti ini. Saya melakukan query eloquent, lalu saya menggunakan metode get. Permasalahannya adalah berapapun ada data dalam tabel itu akan di-load sama eloquent ini. Ya. Lalu baru dikirim ke server side. Ya, baru dipecah-pecah. Jadi datanya ada sekitar 2000, maka akan di-load 2000. Jika datanya masih 1000-an, masih 2000 itu tidak akan terasa masalahnya. Tapi ketika data teman-teman itu 10.000, jutaan, nah ini akan sangat lambat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fungsinya si Yajra. Karena fungsinya si Yajra itu adalah tetap dia akan konsisten menampilkan per 10 ke front end. Artinya data yang ditampilkan sesuai dengan keperluan. Kalau cuma fig kedua, ya ditampilkan 10, fig ketiga, ditampilkan 10. Kalau search di query, ya hanya menampilkan per 10. Ya. Nah, makanya kesalahannya adalah penggunaan metode get. Ya, itu yang pertama. Lalu ketika kita lepas metode get, ya, kita gunakan biarkan si data table yang melakukan query ya selanjutnya ke server. Permasalahannya adalah di relasi data. Kita coba. Nah, ini akan error. Ketika teman-teman melakukan search dan juga ordering, itu error. Karena teman-teman tidak memetakan relasinya. Makanya di sini teman-teman harus memetakan relasi. Ya, kalau ada data yang berelasi, misalnya tadi relasinya role. Lalu di sini teman-teman petakan ya role titik name ya, jadi tabel role ya di kolom name gitu. Itu pula juga di sini panggilannya, dan di sini juga name-nya juga dirubah agar dipetakan name role titik name, maka tidak akan jadi masalah ya. Stop misalnya, atau admin misalnya. Nah, itu sering terjadi kesalahan penggunaan. Ini sederhana ya, hal sederhana tetapi sangat powerful ya. Jadi teman-teman harus menggunakan tujuan utama dari Yajra Data Table itu sendiri gitu. Terus yang kedua, mungkin teman-teman akan agak sulit menggunakan data table ketika ada proses select ya. Nah, jadi kita akan coba tambahkan select ya di sini.
Kita coba tambahkan select di sini. Mungkin ya kita gunakan select ya, control. Kita coba di sini ID-nya mungkin rule. Kita akan mencoba menampilkan rule di sini. Pilih rule ya. Kita akan coba pilih rule di sini. B2 RB enak ya. Oke, pilih rule ya. Kita ambil dari tabel rule ya. Kita parsing di sini datanya. Kita coba oke. Ya, selanjutnya, nah, kita pengen ketika pilih role ini, ya, itu akan memilih berdasarkan role-nya. Sangat sederhana caranya. Yang pertama kita perbaiki dulu di sini. Ya. Kita compile dulu di front end. Di sini panggil datanya. Kita buat function parameternya ya. Kita buat parameter D mungkin untuk kolom mungkin, ataupun D aja dah. Nah, kita katakan di sini adalah role. Lalu kita ambil data yang ada di sini. Kita kasih ID role. Dapatkan value-nya. Ya, ini akan menjadi parameter role di request-nya. Ya. Jadi request rule ya, jika terdapat request rule tinggal ubah nanti query-nya where rule ID lalu kita perlu ketika terjadi perubahan ini ya, kita harus mereload data table-nya. Nah, enaknya kalau kita menggunakan Yajra data table ya di backend, kita bisa menggunakan fungsi reload data table. Saya lupa fungsi reload-nya ya. Saya sudah simpan di sini. Saya menyimpannya di helper-nya. Yajra data table agar otomatis reload ya, ini ada reload ya, fungsinya sederhana seperti ini ya. Jadi kita panggil data table-nya, kita clean, baru kita reload Ajax-nya. Jadi saya buatkan fungsi aja di sini ya. Nah, jadi sederhana ini, jika ternyata role-nya itu di change ya, kita reload data table-nya. Kita masukkan ID table-nya. Oke, kita coba refresh. Ya, otomatis ya. Nah, itu juga. Jadi enaknya menggunakan Yajra data table itu kita bisa melakukan reload ya, otomatis reload ya, karena kita bisa menggunakan Ajax reload gitu ya. Itu studi kasus yang sering terjadi ya. Itu yang beberapa studi kasus yang mungkin teman-teman dianggap enteng ya problemnya ya, karena hanya sederhananya hanya menggunakan get di belakang
gini, dan juga pemetaan relasi seperti itu. Nah, sekian ya teman-teman, saya bisa men-sharing terkait dengan kenapa ya orang-orang masih banyak yang menggunakan get di belakangnya. Itu sederhananya memang tidak kelihatan masalah ya, tetapi itu akan bermasalah jika teman-teman sudah menghadapi data yang sangat banyak. Gitu. Rugi kalau teman-teman menggunakan front end data table, di back end menggunakan Yajar data table, tetapi tetap menggunakan di Eloquent-nya atau di query-nya menggunakan get belakangnya. Ini sama dengan teman-teman bohong menggunakan Yajar data table gitu. Makanya harus tanpa menggunakan get, paginit, dan lain-lainnya. Cukup biarkan teman-teman melakukan query condition aja di Eloquent, dan nanti sisanya biar si data table yang menghandle. Oke, semoga video ini bermanfaat ya dan membantu. Di sini saya tidak menggurui, di sini saya hanya sharing ya pengalaman saya. Saya juga sempat melakukan hal itu dan saya sadar ketika saya menggunakan itu di data yang sangat banyak, sekitar 10.000 dan ke atas. Jadinya kok lambat ya? Kok lambat? Saya sudah menggunakan ya data table, tahu-tahunya kesalahan saya di menggunakan get di belakang Eloquent. Oke, terima kasih. Semoga video ini membantu, bermanfaat. Jika teman-teman suka, tolong bantu like ya. Apabila teman-teman juga mau mensupport saya, silakan di-subscribe agar kedepannya saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih.